Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yospi Ardajaya dari kelas 11 MIPA 6. Saya di sini akan melanjutkan tugas dari pelajaran sejarah yaitu TB1 tentang diplomasi dan konfrontasi dengan penjajah untuk mempertahankan NKRI. Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 untuk berdiri sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Bangsa Indonesia berjuang untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan dari ancaman Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia lebih diutamakan pada perjuangan diplomasi. Hal inilah yang secara empirik dan teoritis menarik untuk dikaji. Secara empirik, dengan pengkajian secara mendalam akan diketahui nilai juang bangsa Indonesia yang tercermin dalam kemajuan diplomasi. Sedangkan secara teoritik, banyak buku yang menyajikan tentang perjuangan diplomasi mempertahankan NKRI. Namun masih ada celah-celah yang perlu dijelaskan dalam hal perundingan antara Belanda dan Indonesia hingga membentuk RIS dan kembalinya negara Indonesia menjadi negara kesatuan. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian adalah: 1. Mengapa bangsa Indonesia membentuk negara kesatuan Republik Indonesia? 2. Bagaimana perjuangan diplomasi bangsa Indonesia untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan. Sedangkan tujuan penelitian antara lain: 1. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam mempertahankan bentuk negara kesatuan. Manfaat dari penelitian ini antara lain: 1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengasah pengetahuan dalam proses pembelajaran yang dapat dari penelitian ini. 2. Bagi pembaca, dapat menambah wawasan pengetahuan tentang perjuangan diplomasi bangsa Indonesia untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sampai 1950. 3. Bagi ilmu pengetahuan, dapat memberikan kontribusi materi sejarah terutama yang berkaitan dengan perjuangan 7. Diplomasi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sampai 1950. 4. Bagian alma mater FKIP Universitas Jember dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata dalam rangka pelaksanaan Tridharma Pengurusan Tinggi, yaitu drama penelitian. Yang selanjutnya, penelitian ini akan menambah koleksi perpustakaan Universitas Jember. Metode penelitian menggunakan metode sejarah dengan pendekatan politik yang diajukan dengan 4 tahapan. Tahap pertama, heuristik atau pengumpulan sumber terhadap kedua penyelesaian dan pengujian. Tahap kedua, penyelesaian dan pengujian sumber yang disebut dengan kritik. Tahap ketiga, interpretasi, yaitu penafsiran dari sumber yang didapat. Dan tahap keempat, menyajikan penelitian dalam bentuk tulisan atau historiografi. Kesimpulan pertama, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik sesuai dengan gagasan para pendiri bangsa yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI. Latar belakang Indonesia dibentuk sebagai negara kesatuan karena Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa, bahasa, kebudayaan, dan agama yang harus disatukan. Membentuk negara nasional ketiga setelah Sriwijaya dan Majapahit. Letak geografis Indonesia berbentuk kepulauan yang dipisahkan oleh laut dapat disatukan dari Sabang sampai Merauke. Dan untuk mewujudkan cita-cita persatuan bangsa Indonesia, kesimpulan kedua, perjuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan lebih diutamakan pada perjuangan diplomasi.
Indonesia melakukan perundingan dengan Belanda menghasilkan pembentukan Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan RIS. RIS tidak berlangsung lama karena pembentukan RIS tidak sesuai dengan keinginan bangsa Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut contoh konfrontasi dengan penjajah untuk mempertahankan NKRI. Yang pertama, pertempuran Surabaya. Tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Melebi. Tanggal 27-30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Brigadir Jenderal Malebi. Tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, maupun udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua, pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu diboncengi oleh NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda. Para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti sehingga Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji, sehingga pada tanggal 26 November 1945 sampai 11 Desember 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR dan sekutu. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supiturang atau pengempungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikan monumen Palagan Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. 3. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen Kelly mendarat di Medan dan dibonceng NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Pada tanggal 13 Oktober 1945, pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan NICA dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan sekutu. Pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan NICA
melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Dan pada bulan April 1946, sekutu berhasil menduduki kota Medan. Untuk melanjutkan perjuangan di Medan, maka pada bulan Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komandan ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakyat. Yang keempat, Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara NACE Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeuhkolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI, Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Dan Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Yang kelima, agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil perundingan Linggarjati. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda meluncurkan aksi yang dikenal dengan agresi militer 1. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana vital di Jawa dan Madura. Pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat dan dari Surabaya untuk menduduki Madura. Berbagai reaksi bermunculan akibat agresi militer 1. Pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak. Untuk mengawasi gencatan senjata, PBB membentuk Komisi 3 Negara atau KTN. Tugas utama KTN adalah mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.